Bab 2046. Dewi juga sedang marah. Setelah menunggu begitu lama, akhirnya berhasil menerima telepon darinya. Tapi dia malah langsung menyalahkannya. Sama sekali tidak terlihat ada niat untuk meminta maaf. Dia juga tidak mau mengikuti keinginannya. Jadi dia langsung menutup telepon. Dia bukan bawahannya. Apa haknya menyuruh-nyuruhnya? Apa hebatnya dia? Saat dia berpikir demikian, Dewi menerima sebuah pesan. Dia pikir itu pesan dari Lorenzo dan membuka ponselnya. Tapi ternyata dari Willy. Terima kasih. Dua kata yang sederhana. Bagi dia yang tidak pandai berkata-kata, dua kata ini sudah mewakili 1000 kata. Dalam hatinya, Dewi merasa rumit, prihatin, kasihan, dan pada saat yang sama juga merasakan sebuah rasa tanggung jawab. Dia diam-diam bersumpah di dalam hatinya. Dia akan menyembuhkan kaki Willy. Biar dia bisa berdiri kembali dan menemukan kehidupan yang benar-benar milik dirinya sendiri. Malam itu, Lorenzo tidak menelepon lagi. Dewi juga malas mempedulikannya. Dia pergi mandi, kemudian tidur lebih awal. Besok pagi dia akan memeriksa luka lesi dulu, kemudian bergegas ke tempat Willy untuk mengobatinya. Kakinya adalah penyakit kronis yang sudah lama. Masalahnya rumit. Dengan keterampilan medisnya saat ini, dia mungkin tidak dapat menyembuhkannya sepenuhnya. Dia harus menghabiskan waktu untuk meneliti cara pengobatan baru. Ini membutuhkan banyak waktu dan usaha. Lauren dan Joshua juga mendesaknya untuk mengembangkan racun pertahanan diri dan senjata rahasia. Meskipun belakangan ini Denny dan komplotannya tidak muncul lagi, tapi tidak ada jaminan kapan mereka akan muncul lagi. Oleh karena itu, Dewi harus menghabiskan 2 jam sehari untuk mengembangkan senjata tersebut. Benar-benar tidak ada waktu untuk berurusan dengan Lorenzo. Dia tidak mau membuang-buang waktunya. Dewi pun tertidur sambil memikirkan hal-hal tersebut. Sedangkan di negara Maple, Lorenzo tidak bisa tidur. Jasper bertanya dengan hati-hati, "Tuan, apa pesawatnya masih akan lepas landas sesuai rencana?" Awalnya direncanakan untuk terbang ke Swedoland malam ini. Tapi sekarang mereka habis bertengkar. Jadi tidak tahu apakah masih akan terbang atau tidak. Jasper awalnya tidak berani bertanya, tetapi pihak bandara masih menunggu jawabannya. Jadi dia harus mempertaruhkan nyawanya untuk bertanya. Apa sudah ada kabar dari Sony? Lorenzo tidak menjawab, tetapi malah bertanya. Itu, Jasper merasa kesulitan. Sebenarnya ada kabar darinya, tapi dia tidak berani memberi tahu Lorenzo. Katakan. Lorenzo memelototinya dengan dingin. Baik, Jasper tidak berani merahasiakannya. Dia langsung melaporkan informasi yang dikirim oleh Sony pada Lorenzo. "Tuan, Nona Dewi sepertinya sedang mengobati Pangeran Willy." Lorenzo mengambil tablet itu dan melihatnya. Di dalamnya ada berbagai foto dan video. Foto pertama. Di sebuah halaman dalam Villa Putih, Dewi sedang mendorong kursi roda Willy sambil berbicara dan tertawa. Foto kedua. Dewi berjongkok di depannya. Sepertinya sedang memijit kakinya Willy. Willy memandangnya dengan penuh kasih sayang. Keduanya terlihat sangat mesra. Foto ketiga. Dewi turun dari mobil pick-up tua. Robin mendorong kursi roda Willy untuk menyambutnya. Dewi menyerahkan sebuah hadiah untuknya. Keduanya saling memandang dan tersenyum. Foto keempat. Dewi sedang beristirahat di kursi malas di halaman. Tampaknya dia tertidur. Willy sedang membenarkan selimut untuknya. Tetapi satu tangannya tidak tahan dan terulur ke arah wajahnya. Dari perspektif foto, tangan Willy sudah menyentuh pipi Dewi. Rasa sentuhan yang jelas hampir bisa tersampaikan melalui foto. Kemarahan yang berapi-api mengalir langsung ke benak Lorenzo, membakar logikanya. Dia rasanya mau mematahkan tablet itu, tapi dia tidak melakukannya. Dia memaksa diri untuk menahannya dan lanjut melihat. Ada beberapa video pendek setelahnya. Video pertama diambil secara diam-diam dari sudut jendela. Dewi dan Willy ada di kamar. Willy sedang berbaring di tempat tidur. Dewi sedang mencondongkan tubuh ke arahnya. Sepertinya sedang menciumnya. Satu tangannya memegangi wajahnya. Video kedua lebih keterlaluan. Willy berbaring di bak mandi dengan tubuh bagian atas telanjang. Dan Dewi duduk di tepi bak mandi, memegang kakinya. Video ketiga. Lorenzo sudah tidak kuat untuk menontonnya lagi, dan langsung melempar tablet itu.
Bab 2047. PYANG. Tablet itu terlempar ke dinding, kemudian jatuh ke lantai, dan langsung hancur. Jasper sangat ketakutan hingga dia tidak berani bernapas. Ia berdiri di samping dengan kepala tertunduk. Air sepertinya telah membeku. Ruangan itu sunyi senyap. Para pengawal yang ditempatkan di luar pintu dapat merasakan hawa dingin di dalam ruangan. Keringat dingin keluar dari dahi mereka, dan mereka tidak berani berbicara. Setelah sekian lama, Lorenzo baru berkata dengan pelan, "Batalkan penerbangan ke Swedoland. Kita kembali ke kota Snowy." Baik. Jasper tidak berani bertanya lebih banyak dan langsung mengaturnya. Meskipun dalam hatinya dia tidak paham. Berdasarkan temperamen tuannya, seharusnya dia segera terbang ke Swedoland untuk menanyai mereka secara langsung. Kemudian menghabisi Willy yang telah mengambil tunangan temannya dan Dewi yang telah pindah hati. Tapi, tuannya tidak melakukan itu. Malah langsung mengumumkan bahwa dia akan kembali ke kota Snowy. Apakah tuannya ini benar-benar mau menyerah soal Nona Dewi? Saat sedang berpikir, ponsel Lorenzo tiba-tiba bergetar. Dia melihat notifikasi telepon, kemudian membuka matanya dengan berbahaya. Diam sejenak, lalu menjawab panggilan secara langsung, bahkan menyalakan speaker. "El, aku tidak mengganggumu kan?" Itu adalah suara Willy. Jasper sedikit terkejut. Dia tidak menyangka Willy akan berinisiatif menelepon kemari. Apakah dia ingin memprovokasi tuan? Tidak, suara Lorenzo sangat tenang. Seolah-olah dia tidak tahu apa-apa. "Aku di Swedia," Willy berkata terus terang. "Aku mencari Dewi untuk mengobati kakiku." "Ya," Lorenzo menjawab dengan ringan. "Sebelumnya, saya telah mencoba mencari cara untuk menghubungi tabib Hansen yang legendaris itu. Ingin meminta bantuannya untuk mengobatiku. Untuk mendapatkan persetujuannya, saya terus menunggu di Bukit Oldis. Aku sudah memintanya berkali-kali, tapi dia tetap menolakku. Kemudian bahkan beralasan kalau dia sakit dan menolakku yang ada di luar rumahnya. Jadi aku hanya bisa meminta bantuan Dewi." Kata-kata Willy sangat jujur, juga sedikit rendah hati dan tragis. Jasper mendengarnya saja sudah merasa tidak tega. Dia pun mengerti bahwa foto dan video itu pasti diambil secara diam-diam saat Dewi mengobatinya. Mungkin hanya sebuah kesalahpahaman. Jadi, Lorenzo jelas tidak tergerak sedikit pun. "Hari ini aku tidak sengaja menyadari bawahanmu bersembunyi di dekat rumahku. Aku pikir, kamu pasti yang mengutus mereka untuk diam-diam melindungi Dewi. Aku takut terjadi kesalahpahaman saat mereka melapor padamu. Jadi aku meneleponmu untuk menjelaskannya. Aku dan Dewi tidak ada hubungan apa-apa. Dia hanya mengobatiku. Untuk saat ini tidak ada hal lain." Untuk saat ini, Lorenzo tidak mendengarkan kata yang lain. Hanya terfokus pada kata itu. "Dia adalah tunanganmu sekarang. Aku tidak akan punya pikiran yang tidak seharusnya." Willy menghindari inti dan menjelaskan dengan singkat. Sekarang, Lorenzo mengerti. Maksudnya kalau Dewi bukan lagi tunangannya, maka Willy akan mengejarnya. Ini menunjukkan bahwa dia bukannya tidak mau. Hanya saja dia tidak berani sekarang. "Dewi adalah gadis yang baik. Kuharap kamu tidak salah paham dengannya." Willy menambahkan lagi, "Dia hanya merawatku karena tanggung jawabnya sebagai seorang dokter." "Kamu benar-benar memikirkan kebaikannya." Lorenzo menyipitkan matanya dengan berbahaya. "Tentu saja. Aku tidak ingin karena sebuah kesalahpahaman kemudian mempengaruhi persahabatan kita." Willy berkata, "Kamu adalah orang yang dewasa dan bijaksana. Jadi seharusnya kamu tidak akan berpikir sembarangan kan?" "Ya." Lorenzo tersenyum dingin dan langsung mematikan telepon. Jasper mendengar dari samping. Hatinya bergidik. Sepertinya dia telah meremehkan Willy. Cara dia menangani masalah sungguh tidak ada celahnya. Dia sengaja membuat panggilan ini untuk menjelaskan situasinya terlebih dahulu. Kalau Lorenzo melakukan tindakan lain, maka akan terlihat seperti penjahat. Pada saat yang sama, panggilan telepon Willy ini juga memiliki maksud lain yang terselubung. Saat ini, dia dan Dewi benar-benar tidak punya hubungan apa-apa. Dewi hanya mengobatinya. Kalau bawahan keluarga Moore menyampaikan kabar apapun, itu hanyalah salah paham. Namun, begitu Dewi bukan lagi tunangan Lorenzo, maka dia akan mengejarnya secara terbuka. Bab 2048.
Kata-kata ini seperti sebuah pernyataan yang tidak bersalah. Namun juga, tindakan Willy kali ini cukup hebat. Sekarang sulit bagi Lorenzo untuk mengambil tindakan apapun. Tetapi dengan temperamennya, dia pasti tidak akan membiarkannya begitu saja. Setelah sekian lama, Lorenzo tampaknya telah mengambil keputusan dengan ringan. Diperintahkan, siap-siap berangkat ke bandara. Baik, Jasper tidak berani ragu dan segera merencanakan untuk pergi ke bandara. Sebenarnya memang sudah waktunya untuk kembali ke negara Emron. Lorenzo telah menghabiskan begitu banyak waktu. Baru saja menstabilkan pasar di sini. Masih banyak hal yang harus diurus di negara Emron. Presiden setiap hari menelepon Lorenzo berkali-kali untuk mendesaknya kembali. Tetapi Lorenzo sengaja menundanya selama 3 hari. Ingin terbang ke Swedoland terlebih dahulu dan mengajak Dewi untuk kembali bersama. Tidak disangka terjadi hal seperti ini sebelum terbang. Berdasarkan kepribadian Lorenzo, dia bisa berinisiatif untuk menelepon Dewi sudah merupakan hal yang tidak mudah. Tetapi keduanya baru bicara beberapa kata sudah bertengkar. Kemudian dia melihat skandal antara Dewi dan Willy. Dia sekarang bisa menahan diri untuk tidak memaksa membunuh orang. Itu sudah luar biasa. Jasper dan yang lainnya berhati-hati, takut menyinggungnya. Lorenzo tidak berkata apa-apa. Dia bahkan tidak mengambil tindakan ataupun untuk menanggapi skandal Dewi. Setelah menaiki pesawat, Lorenzo memeriksa dokumen dengan tenang, lalu beristirahat, tanpa mengucapkan kata pun dari awal hingga akhir. Jasper tidak tenang melihatnya. Kalau Lorenzo marah dan mengambil tindakan, itu barulah reaksi yang normal. Dia diam dan tidak melakukan apa-apa. Itu justru sangat berbahaya. Setelah turun dari pesawat, Jasper mencari kesempatan dan menelepon Sonny. Tanpa memberi tahu Lorenzo, Tuan sudah tahu tentang Nona Dewi. Dia sangat marah. Konsekuensinya akan sangat serius. Kamu cepat mencari kesempatan untuk membujuk Nona Dewi. Kalau bisa, bujuk dia untuk menelepon Tuan. Mengalahlah sedikit. Kulit kepala Sonny kesemutan saat mendengar. Kak Jasper, mau minta Nona Dewi untuk mengalah. Ini tidak mudah. Justru karena tidak mudah, makanya aku mengutusmu untuk melakukannya. Jika tidak, bagaimana kamu bisa menunjukkan kemampuanmu? Jasper menyemangatinya. Sonny, aku yakin padamu. Nona Dewi juga sangat dekat denganmu. Hanya kamu yang bisa melakukan tugas ini. Benar, Nona Dewi sangat dekat denganku. Sonny tidak mendengarkan kata lain. Hanya mendengar kalimat ini. Iya. Kalau tidak, kenapa mengutusmu untuk melindunginya? Jasper masih menyanjungnya. Kamu dulu menjalani hidup dan mati bersama di hutan. Dia jauh lebih dekat dengan kamu daripada pengawal lainnya. Jika kamu pergi membujuknya, dia pasti akan mendengarkan. Oke, kalau begitu aku akan pergi mencari Nona Dewi malam ini. Semangat. Semuanya bergantung padamu. Setelah menutup telepon, Jasper menghela napas dalam-dalam. Dia telah menghadapinya. Banyak kesulitan bersama Lorenzo selama bertahun-tahun. Tidak peduli masalah apa yang dia temui. Dia selalu memiliki kepercayaan diri untuk menyelesaikannya. Tapi sekarang, meminta bantuan mengatasi masalah cinta, Jasper merasa sedikit tidak berdaya. Karakter Dewi yang seperti itu, dia sama sekali tidak bertindak menurut akal sehat. Dan dia juga tidak dapat mengendalikan seperti hal lain. Jadi sangat sulit baginya. Saat Dewi keluar dari Villa Willy, sudah jam 9 malam lewat. Dia mengendarai mobil menjemput orang tuanya, memainkan musik pedesaan barat, dan mengemudi di jalan yang sepi. Hatinya terasa sangat nyaman. Kadang-kadang, wajah Lorenzo terlintas dalam ingatannya. Dan dia akan merasakan sakit di hatinya. Tetapi segera dia mencoba untuk menyesuaikan diri dan mendapatkan kembali ketenangannya. Seorang wanita yang melakukan hal-hal hebat, tidak boleh dibebani oleh perasaan. Saat sedang berpikir, sebuah mobil di depan tiba-tiba melaju mendekat dan menghalangi jalan. Dewi berhenti, menatapnya dan berpikir, siapa yang berani cari mati? Kemudian, Sonny keluar dari mobil bersama pengawalnya. Dan memberi hormat, Nona Dewi. Kamu, Dewi kaget. Kenapa kamu di sini? Kami sudah lama di sini, tapi tidak berani mengganggumu. Sonny berkata dengan hormat. Apa Nona sekarang ada waktu? Bisakah kita bicara keseluruhan?
Bab 2049. Dewi melihat jam tangannya. 10 menit. Terima kasih. Sony mengikuti Dewi ke mobilnya dan berkata dengan gugup, "Nona Dewi, Tuan mengirim kami untuk melindungi Anda." "Ya," Dewi mengangguk. "Lalu, kemarin malam, ada seorang berbaju hitam ingin menyerangmu, tapi sudah kami taklukkan." Sony terbiasa melaporkan pekerjaan. Begitu dia mulai bicara dengan Dewi, dia seperti sedang melaporkan pekerjaan pada Jasper. "Aku heran kenapa akhir-akhir ini begitu tenang. Rupanya kalian diam-diam membantuku." Dewi tiba-tiba menyadari hal itu. Sepertinya Denny dan anak buahnya belum meninggalkan Swedoland. "Itu benar," Sony mengangguk. "Jadi, Nona tetap harus berhati-hati." "Aku tahu. Terima kasih." Dewi bertanya dengan santai. "Apa Lorenzo tidak memintamu untuk kembali?" "Tidak," Sony menjawab dengan sungguh-sungguh. "Kami mengikuti Nona setelah Nona pergi hari itu, dan butuh beberapa hari untuk mencari keberadaan Nona." "Siapa yang menyuruh kalian untuk melacakku?" Dewi mengerutkan kening. "Lorenzo." "Bukan." Sony buru-buru menjelaskan. "Kak Jasper yang meminta kami untuk melindungi Nona diam-diam. Kami tidak tahu Nona di mana, itu sebabnya." "Sudahlah," Dewi memotongnya. "Tugasmu sudah selesai. Kamu bisa kembali." "Tidak, kami belum menerima perintah untuk kembali," Sony berkata dengan sungguh-sungguh. "Lagi pula, tugasku belum selesai." "Tugas apa?" Dewi bertanya dengan santai. "Tugas, melindungi Nona." Sony hampir keceplosan. Tetapi di saat yang tepat, dia buru-buru mengubah kata-katanya. "Nona Dewi, jangan marah dengan Tuan. Tuan sangat peduli pada Nona. Kalau dia peduli padaku, dia tidak akan terjerat dengan Juliana Henderson itu." Memikirkan hal ini, Dewi jadi marah. Kalau dia peduli padaku, dia akan langsung datang menemuiku dan menjelaskan secara langsung. "Untuk apa mengirim kalian ke sini?" "Bukan. Bukan seperti itu." "Baiklah." Dewi tidak ingin melanjutkan pembicaraan dengan Sony. "Cepat bawa mereka kembali ke kota Snowy. Jangan buang waktu kalian di sini." "Nona Dewi, turun." Dewi langsung mengusir mereka. Sony tidak berani banyak bicara lagi. Dia langsung turun dari mobil dengan kesal. Dewi memperingatkan lagi. "Kalau Lorenzo meminta pertanggungjawabanmu, katakan saja bahwa aku memaksa kalian untuk kembali. Dia pasti tidak akan menghukummu." "Nona Dewi." Sony masih ingin mengatakan sesuatu, tetapi Dewi langsung mengemudikan mobil dan pergi. Sony melihat bayangan mobil yang pergi menjauh dan hanya bisa menghela napas. Pengawal di sebelahnya berbisik padanya. "Kak Sony, bukankah Kak Jasper menyuruhmu untuk membujuk Nona Dewi agar dia mau minta maaf pada Tuan? Kenapa kamu tidak mengatakan apapun dan turun dari mobil?" "Menyuruhku bertarung itu bukan masalah, tapi menyuruhku untuk meyakinkan seorang wanita, itu sangat sulit. Terlebih lagi orang ini adalah Nona Dewi." Sony terlihat tidak berdaya dan tertekan. Ini, pengawal itu sepertinya bersimpati padanya. Mereka ikut menjaga Dewi selama ini. Setelah mengetahui temperamennya, mereka menyadari bahwa tugas ini memang lebih sulit daripada berkelahi. Dewi melirik Sony dan yang lainnya dari kaca spion. Dia merasa kesal. Lorenzo tidak datang untuk menjelaskannya sendiri, tapi dia malah mengirim Sony datang. Apa-apaan ini? Apa dia sudah melakukan kesalahan dan tidak berani bertemu dengannya? Atau mungkin tidak menganggapnya sama sekali? Mungkin keduanya. Semakin memikirkannya, Dewi semakin marah dan dia diam-diam memutuskan bahwa dia tidak akan pernah peduli pada Lorenzo lagi. Memikirkan hal ini, dia segera memblokir nomor ponsel Lorenzo, dan juga memblokir nomor Jasper. Sesampainya di rumah, setelah memarkir mobilnya, Dewi berencana untuk melihat Lacey. Tapi Bibi Lauren menghentikannya. "Lacey sudah tidur. Besok pagi saja baru menemuinya. Datanglah ke kamarku. Aku ingin bicara denganmu." "Ya, aku ganti baju dulu." Dewi kembali ke kamarnya dan berganti pakaian, lalu turun untuk menemui Bibi Lauren. Bibi Lauren menyiapkan teh dan bertanya, "Apa Lorenzo menghubungimu?" Bab 2050. "Ada. Tapi kami hanya bertengkar." Memikirkan ini, Dewi langsung marah. Bukannya datang sendiri dan minta maaf, dia malah minta bawahan untuk membujukku. Benar-benar tidak tulus. "Lalu,
Apa rencanamu? Tanya Bibi Loren. Rencana. Dewi tercengang oleh pertanyaan itu. Dia tidak pernah memikirkan pertanyaan ini sebelumnya. Selama bertahun-tahun, aku telah mengajarimu banyak hal. Tapi Bibi tidak mengajarimu bagaimana cara menangani perasaan. Kamu selalu berpikir bahwa kamu masih muda. Tapi sebentar lagi kamu akan berusia 21 tahun. Tanpa disadari, kamu akan jatuh cinta. Bibi Loren akhir-akhir ini merasakan sesuatu. Sepertinya dia ingin memberikan Dewi semua hal yang telah dia pelajari sepanjang hidupnya. Masalah perasaan. Biarkan berjalan dengan sendirinya saja. Dewi tidak peduli. Memang benar semua akan berjalan dengan sendirinya. Tapi kalau kamu memahami beberapa prinsip, kamu akan terhindar dari berbagai masalah. Bibi Loren bertanya dengan sungguh-sungguh. Dewi, kamu harus memahami hatimu lebih dulu. Kamu menyukai Lorenzo atau tidak? Apa kamu yakin ingin bersamanya? Suka. Menghadapi pertanyaan pertama, Dewi menjawabnya tanpa ragu. Tetapi untuk pertanyaan kedua, dia sedikit ragu. Awalnya, aku mengumpulkan banyak keberanian dan memutuskan untuk bersamanya. Tapi sekarang dia terjerat dengan wanita lain. Jadi aku tidak yakin. Di dunia ini, ada banyak hal yang tidak dapat diprediksi. Bibi Loren berkata dengan sungguh-sungguh. Ada pepatah. Kita boleh merencanakan, tapi Tuhan yang memutuskan. Oleh karena itu, ketika kita menghadapi masalah, kita harus belajar menjadi kuat dan berani. Iya, Dewi mendengarkan dengan serius. Tetapi pada saat ini, dia tidak merasakan hal yang sama, karena dia belum pernah mengalami hal-hal ini sebelumnya. Tidak peduli itu perasaan atau hal lain. Hal pertama yang harus kita hadapi adalah sebuah pilihan. Memilih jalan yang benar, kemudian bergerak maju dengan berani dan tegas. Kalau menemui kesulitan, maka kita harus menemukan cara untuk menyelesaikannya. Tidak boleh membiarkan masalah menjadi hambatan untuk diri sendiri, dan tidak boleh membiarkan orang lain menghancurkannya. Tentu saja, kalau kamu benar-benar yakin bahwa jalan ini salah, kamu harus cepat kembali dan menghentikannya. Bibi Loren masih berdebat dengan Dewi. Kemudian dia berhenti sejenak, lalu bertanya. Jadi, yang harus kamu perjelas sekarang adalah, apa kamu ingin melepaskan Lorenzo? Melepaskan. Dewi tertegun sejenak, meskipun dia marah padanya. Tapi dia tidak pernah berpikir untuk benar-benar menyerah. Karena kamu tidak ingin melepaskannya, maka berikan dia kesempatan untuk menjelaskan. Atau kamu tanyakan sendiri. Jangan emosi. Bibi Loren mengajarinya dengan sungguh-sungguh. Hidup tidak dapat diprediksi. Dan kamu harus menghargainya saat kamu memilikinya. Tapi, dia tidak menghargainya. Dewi merasa sedih. Dia yang bersikeras ingin menikahiku. Tapi dalam sekejap, dia terjerat dengan wanita lain dan membuatku emosi. Dia tidak menjelaskannya dengan baik dan tidak datang menemuiku. Itu salahnya sendiri. Kalau dia tidak menghargaimu, kamu tetap melakukan apa yang seharusnya kamu lakukan. Bahkan kalau kamu benar-benar putus, kamu tidak akan menyesal. Bibi Loren berkata sambil tersenyum. Tapi, kalau kamu kehilangan hubungan ini karena salahmu sendiri, kalau di kemudian hari kamu mengingatnya, kamu akan menyesalinya. Mendengar kata-kata ini, Dewi jadi terdiam. Mungkin, dia harus memberi Lorenzo satu kesempatan untuk menjelaskan, dan mendengarkan dengan baik apa yang akan dia katakan. Dan juga, Bibi Loren mengingatkan dengan sungguh-sungguh. Meskipun aku tidak setuju kamu mengobati Pangeran Willy, tapi kamu bilang dia adalah temanmu dan kamu tidak bisa mengabaikannya begitu saja. Jadi Bibi mendukungmu. Tapi, kalau kamu ingin bersama Lorenzo, kamu harus menjaga jarak dengan Pangeran Willy. Kalau tidak, kalau terjadi kesalahpahaman antara kedua belah pihak di masa depan, itu akan sangat merepotkan. Aku dan Willy hanya teman baik, Dewi menjelaskan. Kamu menganggapnya sebagai teman. Lalu dia, Bibi Loren bertanya balik. Meskipun aku belum pernah melihatnya, tapi melihat kamu pulang membawa camilan dan sebuket bunga setiap hari, ini semua sudah cukup menunjukkan ketulusan hatinya. Bab 2051. Bunga-bunga itu ditanam di halaman rumahnya, dan camilan itu dia yang membuatnya sendiri saat sedang bosan. Dewi tidak menganggapnya serius. Seorang pangeran, dia memiliki begitu banyak aset.
Dia tidak akan mungkin merasa bosan, kata Bibi Lauren. Kedua orang tuanya meninggal sejak dia kecil. Dia cacat dan menjadi sasaran untuk dibunuh oleh sepupu-sepupunya. Tapi dia dapat melarikan diri. Dan dia dapat mempertahankan hubungan kerja sama dengan grup besar, seperti grup Moore atas namanya sendiri. Itu bukan hal yang mudah. Bagaimana Bibi tahu dia bekerja sama dengan grup Moore? Dan bagaimana Bibi tahu dia punya banyak aset? Dewi sangat bingung. Dia tidak pernah membahas hal ini pada bibinya. Meskipun dia terlibat dan terluka sebelumnya. Dan Bibi Lauren tahu tentang pertengkaran internal dalam keluarga kerajaan Willy. Tapi Dewi tidak menyebutkan hal lainnya. Satu di negara Emron dan yang lainnya di Denmark. Lorenzo merupakan orang yang angkuh dan dingin. Kalau bukan karena hubungan kerja sama, bagaimana mereka bisa berhubungan? Bibi Lauren langsung bicara ke intinya. Selain itu, Pangeran Willy dapat memberimu 100 juta dolar AS untuk biaya pengobatan. Dia masih dalam pelarian, tapi dia memiliki uang dalam jumlah besar, menunjukkan bahwa dia memiliki harta yang sangat banyak. Setelah mendengar kata-kata ini, Dewi berpikir keras. Kamu sangat pintar, tapi kamu tidak pernah mewaspadai teman-temanmu. Itu merupakan hal yang baik, tapi itu juga hal yang buruk. Bibi Lauren mengingatkannya dengan sungguh-sungguh. Pangeran Willy itu memperlakukanmu dengan tulus. Itu sebabnya kamu menganggap dia sebagai teman. Tapi, orang seperti itu memiliki hubungan yang rumit. Banyak hal di luar kendalinya. Bahkan kalau dia memperlakukanmu dengan niat hatinya semula, sulit untuk menjamin bahwa dia tidak akan melibatkanmu karena hal lain. Jadi kamu harus menjaga jarak darinya. Seharusnya tidak. Dia dan aku hanyalah teman biasa. Dewi selalu merasa bahwa bibinya terlalu banyak berpikir. Lorenzo juga sangat berbahaya. Tapi dia tidak pernah melibatkanku dalam hal apapun. Sebelumnya kami juga khawatir akan hal ini. Jadi Paman Yosua pergi ke kota Snowy dan menemukan bahwa Lorenzo adalah pria yang sangat tulus. Dia mengambil alih grup Moore ketika dia masih muda. Dan dia memikul beban yang berat. Kalau dia menyetujui pernikahan dengan keluarga presiden, posisinya sejak lama pasti sudah stabil. Untuk apa dia sekarang harus bekerja keras membuka pasar di Eropa? Dari kata-katanya, tampak jelas bahwa Bibi Lauren sangat mengagumi Lorenzo. Apa? Keluarga presiden juga ingin memiliki hubungan keluarga dengannya. Dewi tercengang. Aku bahkan tidak tahu hal ini. Putri presiden seumuran dengan Lorenzo. Dia selalu menyukai Lorenzo. Presiden secara pribadi mengatur lamaran pernikahan untuknya. Tapi dia menolak karena dia memiliki seseorang di hatinya. Paman Yosua memiliki hubungan pribadi dengan bawahan presiden dari negara Emron dan berita ini menyebar ke kota Snowy dengan sangat cepat. Bibi Lauren tersenyum dan berkata, "Kurasa, orang yang dia bicarakan itu adalah kamu. Dia mencintaimu." Dewi mengerutkan bibirnya. Kenapa banyak orang yang ingin menikah dengannya? Ini tidak penting. Putri presiden sudah menikah awal tahun lalu. Menikah dengan seorang pengusaha kaya dari Dubai. Bibi Lauren berkata, alasan kenapa aku memberitahumu semua ini adalah untuk mengingatkanmu. Meskipun Lorenzo memiliki banyak kekurangan, tapi dia gigih dan tulus dalam masalah perasaan. Selain itu, dia lebih suka mencari cara lain daripada harus berkompromi. Ini menunjukkan bahwa dia orang yang sangat berprinsip. Dan juga, sebelum dia mengetahui identitasmu yang sebenarnya, dia dengan tegas memilihmu dan mengungkapkan pernikahan kalian. Itu menunjukkan bahwa dia teguh di dalam hatinya. Orang seperti itu layak untuk dipercaya. Apa dia sebaik itu? Dewi bergumam pada dirinya sendiri. Baik atau tidak, kamu sendiri sudah tahu. Bibi Lauren menatapnya sinis. Kemudian berkata dengan sungguh-sungguh, sebaliknya, aku tidak dapat menemukan kekurangan apapun pada Pangeran Willy itu. Dia sangat sempurna hingga hatiku tidak tenang. Tentu saja, dia tidak melakukan apapun untuk menyakitimu. Aku tidak bisa berbicara buruk tentangnya. Aku hanya berpikir bahwa orang seperti dia yang menanggung penderitaan berat, harus memiliki keyakinan yang kuat pada dirinya. Untuk keyakinan ini, dia dapat mengorbankan segalanya, termasuk kamu. Bab 2052. Kami hanya teman baik. Kenapa dia mengorbankanku? Dewi tidak berpikir serius. Bibi Lauren terlalu banyak berpikir. Tapi aku akan mendengarkan apa yang Bibi katakan.
dan aku akan menjaga jarak darinya. Itu bagus. Bibi Lauren mengangguk dan berkata, mulai besok dan seterusnya. Ketika kamu pergi untuk mengobati Willy, bawa Brandon bersamamu. Jadikan dia sebagai pengikut atau asistenmu juga boleh. Yang penting harus ada seseorang di sisimu untuk mengurangi gosip yang tersebar. Iya, aku mengerti. Dewi langsung mengiyakannya. Selain itu, kamu dan Lorenzo harus berbicara dengan baik-baik. Berbicara dengan jelas. Kalau kamu ingin putus, berbicara baik-baik. Kalau ingin bersama, kamu harus berbaikan secepat mungkin. Perang dingin yang terlalu lama akan merusak hubunganmu. Kalau pria terkesan marah, itu akan menakutkan. Jadi tidak peduli apa itu berpisah atau berbaikan. Kamu harus menanganinya dengan baik, dan jangan menimbulkan masalah. Bibi Lauren menasihatinya lagi. Mengerti, Dewi menyeringai. Dan berkata dengan sedih, kalau sejak awal aku tahu, aku tidak akan menjalin hubungan. Dulu aku selalu bertindak sesuai keinginanku sendiri dan bertindak gegabah. Sekarang aku harus berhati-hati. Ini sungguh sulit. Apa boleh buat? Siapa suruh tunanganmu adalah Lorenzo Moore? Bibi Lauren berkata sambil tersenyum. Tapi, meski bukan karena dia, kamu tetap harus belajar menjadi dewasa. Lagi pula, kamu masih memiliki panti asuhan, kata-kata, serta perbuatanmu yang akan melibatkan anak-anak. Masalah ini, aku sudah menginstalnya beberapa waktu ini. Dewi bertanya, apa ada kemungkinan panti asuhan dialihkan atas nama kalian? Aku sepenuhnya keluar dari sana. Setiap tahun saya akan memberikan uang. Dengan cara ini, jika saya mendapat masalah di luar, maka tidak akan melibatkan panti asuhan. Kamu dan kami merupakan satu bagian. Tidak ada bedanya berada di bawah namamu ataupun dialihkan ke nama kami. Bibi Lauren mengelus kepalanya. Kalau dialihkan ke nama orang lain, kamu juga tidak akan merasa tenang. Jadi kamu hanya bisa terus berjalan dengan menahan beban ini. Baiklah, Dewi tidak berkata apa-apa lagi. Kalau begitu, aku naik ke atas dulu. Ya, Bibi Lauren melihat bayangannya menjauh. Dan raut wajahnya menjadi sedih. Saat ini, Paman Yosua mengetuk pintu dan masuk. Bagaimana? Apa kamu sudah bicara dengannya? Aku tidak bisa mengutarakan. Bibi Lauren menghela napas dalam-dalam. Selama bertahun-tahun, melihatnya tumbuh besar, aku sudah menganggapnya sebagai anakku sendiri. Sekarang aku ingin pergi. Aku benar-benar tidak tega. Mau bagaimana lagi? Paman Yosua juga sedih. Sekarang keadaan mendesak. Kita harus pergi. Aku tidak habis pikir. Kita telah hidup dalam instalasi selama bertahun-tahun. Kenapa kita masih bisa dilacak? Bibi Lauren sangat bingung. Mungkinkah seseorang dengan sengaja mengungkapkan identitas kita? Saya juga sudah memikirkan masalah ini. Paman Yosua mengerutkan kening dan berkata, mungkinkah Denny? Itu mungkin. Bibi Lauren berkata dengan marah. Tidak ada orang lain yang memiliki motif ini kecuali dia. Poin utamanya adalah Departemen Intelijen Organisasi Dark Knight yang sebanding dengan FBI. Mungkin mereka menyelidiki Dewi dan menemukan kita berdua. Untuk membalas dendam pada Dewi, Denny sengaja menggali identitas kita sebelumnya dan mengungkapnya untuk balas dendam. Paman Yosua berkata, selain itu, aku tidak bisa memikirkan kemungkinan lain. Itu pasti dia. Bibi Lauren menggertakkan giginya dengan marah. Aku tahu. Seharusnya dari awal aku tidak boleh berpura-pura baik. Seharusnya aku menembak orang gila itu. Tidak ada gunanya membidik sekarang. Paman Yosua menghela nafas. Sekarang kamu harus berjanji pada Dewi untuk berdamai dengan Lorenzo secepat mungkin. Biarkan Lorenzo melindunginya. Jika tidak, ketika kita pergi, Dewi akan berada dalam bahaya. Aku baru saja mengutarakan. Semoga saja berguna. Bibi Lauren masih merasa khawatir. Tapi, Lorenzo itu seorang pemarah. Dan dengar-dengar dia masih memiliki hubungan dengan putri dari 4 keluarga besar. Apa dia benar-benar bisa serius pada Dewi? Setidaknya untuk saat ini, seharusnya baik-baik saja. Siapa yang bisa mengatakan apa yang akan terjadi di masa depan? Kita berdiskusi lagi setelah kita melewati masalah ini. Paman Yosua cukup berpikiran terbuka. Ia berkata, saat ini Dewi sedang memberikan pengobatan pada Pangeran Willy. Jadi dia tidak bisa pergi. Kalau tidak,
Biarkan dia pergi ke kota Snowy akan lebih baik. Bab 2053. Kita masih bisa menghadapinya sekarang. Tapi bagaimana nantinya? Musuh yang ingin balas dendam semakin banyak, dan pada akhirnya akan melibatkan Dewi. Bibi Lauren gelisah. Sekarang Denny sendiri saja sudah cukup merepotkan. Kalau datang beberapa lagi, itu akan sangat gawat. Musuh-musuh itu tidak mudah dihadapi. Untungnya, beberapa tahun ini, nama kita tidak tercatat di panti asuhan dan yayasan. Selama kita pergi, itu akan baik-baik saja. Paman Yosua menepuk bahunya. Jangan khawatir. Kalau kita pergi, masih ada Brandon. Dia akan menjaga Dewi. Bocah bodoh itu tidak membuat masalah saja sudah bagus. Bibi Lauren berkata dengan putus asa. Aku sudah membuat alasan untuk membiarkan dia mengikuti Dewi. Dengan begitu, bocah itu tidak akan ditinggal sendirian. Dan itu akan lebih aman. Kamu memikirkannya dengan baik. Paman Yosua tersenyum tak berdaya. Kalau mereka berdua bersama, mereka akan saling menjaga satu sama lain. Aku berpikir, apa aku harus berinisiatif untuk menghubungi Lorenzo? Bibi Lauren sedikit ragu-ragu, membuatnya datang dan menjemput Dewi. Kalau tidak, aku benar-benar tidak tenang. Tidak perlu, Paman Yosua berkata. Bagaimanapun, dia dan Dewi belum menikah. Jadi dia tidak memiliki tanggung jawab dan kewajiban ini. Selain itu, kalau dia benar-benar peduli dengan Dewi, dia akan datang dengan sendirinya. Dan kita tidak perlu ikut campur. Kalau dia tidak datang, itu berarti dia tidak terlalu peduli. Akan jadi lelucon kalau kita berinisiatif untuk menghubunginya. Mungkin ini tidak baik bagi Dewi kalau kita terburu-buru seperti ini. Kamu benar, Bibi Lauren mengangguk. Besok pagi kita buat musuh-musuh itu pergi. Dengan demikian, Dewi jadi bisa lebih aman. Paman Yosua berkata, mengenai Denny dan anak buahnya, kamu tidak perlu terlalu khawatir. Ku dengar, Lorenzo mengutus seseorang untuk melindungi Dewi secara diam-diam. Selain itu, Pangeran Willy juga tidak bisa dianggap enteng. Dengan keberadaannya, tidak akan terjadi apa-apa pada Dewi. Aku baru saja menyuruh Dewi untuk menjauh dari Willy itu. Bibi Lauren mengerutkan kening. Menurutku, orang ini sangat berbahaya. Setidaknya sekarang aman. Paman Yosua berkata, mari kita fokus pada hal yang ada dulu. Dewi kembali ke kamar. Kemudian dia mandi dan berbaring di tempat tidur sambil melihat ponselnya. Dia ragu, apakah mau menelepon Lorenzo atau tidak. Berdasarkan temperamennya, jika Lorenzo tidak mencarinya sendiri, menjelaskan secara langsung dan minta maaf, dia tidak akan melakukannya. Tapi, apa yang dikatakan Bibi Lauren benar. Dia tidak boleh marah karena hal-hal seperti ini. Berikan orang lain kesempatan untuk menjelaskan. Jangan membuat diri sendiri menyesal. Memikirkan hal ini, Dewi langsung menelepon Lorenzo, tetapi teleponnya tidak dapat terhubung. Dia menjadi sangat marah. Bagus sekali. Lorenzo benar-benar memblokir nomornya. Dia sangat marah dan langsung mengirim pesan teks ke Lorenzo. Lorenzo, pergilah ke neraka. Aku tidak ingin melihatmu lagi selamanya. Dia menghitung waktu. Saat ini San Francisco baru saja mulai gelap. Mungkin, Lorenzo, bajingan terkutuk itu, sekarang sedang bercinta dengan Juliana. Semakin memikirkannya, Dewi semakin marah, dan semakin emosi. Pada saat ini, telepon tiba-tiba berdering. Dia mengira itu adalah Lorenzo. Dia segera menjawab telepon, dan langsung memarahinya. Bajingan, kenapa kamu menelepon? Pergilah ke neraka. Setelah dia marah-marah, tidak ada suara dari ujung telepon. Ketika dia hendak menutup telepon, terdengar suara lembut dari telepon. Sepertinya, camilan hari ini tidak enak, dan membuatmu marah. Hah, Dewi terkejut. Willy, jangan marah. Suara Pangeran Willy terdengar sangat sejuk, membawa perasaan tenang. Aku membuat sup biji teratai, aku membawanya untukmu. Sekarang aku ada di kafe. Ini sudah larut malam. Dewi merasa tidak enak. Aku bahkan sudah tidur. Bukankah kamu bilang kamu ingin makan sup biji teratai? Pangeran Willy berkata sambil tersenyum. Aku secara khusus meminta seseorang untuk mencarinya dan itu membutuhkan waktu yang lama.
Dan akhirnya aku berhasil membeli biji teratai di toko tradisional Nusantara. Kemudian aku merebusnya selama 2,5 jam. Bab 2054. Aku hanya asal bicara saja. Malam ini saat makan malam, Dewi melihat beberapa bunga teratai yang belum mekar di atas meja. Lalu teringat pada sup biji teratai buatan gurunya dan spontan mengatakannya. Tak disangka, Willy mengingatnya. Malam itu juga membuat sup dan mengantarkannya. Entah apa buatanku ini seenak gurumu? Tanya Pangeran Willy sambil tersenyum. Tidak mau cicipi. Ini, Dewi teringat pada sup biji teratai buatan gurunya dan tak dapat menghindari rasa rindu. Lalu dia menjawab, baiklah, aku segera ke sana. Kutunggu. Dewi berganti pakaian yang nyaman. Lalu pelan-pelan turun dan naik mobil menuju ke kafe. Sementara itu, Paman Yosua sedang membahas bisnis dengan Bibi Loren. Keduanya melihat Dewi diam-diam keluar. Mereka saling berpandangan. Lalu Bibi Loren menghela napas. Anak sudah besar, sulit diatur. Sepertinya dia pergi menemui Pangeran Willy. Paman Yosua malah tenang. Mobil tua itu tidak bisa pergi jauh. Bibi Loren. Saat ini, Brandon berlari ke arah mereka dengan tergesa-gesa. Dewi keluar. Aku segera kejar dia kembali. Dewi tiba di kedai. Sedangkan Willy sedang duduk di meja kayu di depan pintu menunggunya. Bulan di malam ini sangat indah. Bintang-bintang di langit begitu berkilauan. Willy, Dewi menggoyangkan kunci mobilnya. Tersenyum sambil berjalan mendekat. Maaf, malam-malam begini mengganggumu. Pangeran Willy tersenyum padanya. Pada saat ini, matanya yang berwarna biru es tampak sangat jernih. Dari kejauhan terlihat begitu bersinar. Tidak apa-apa. Kebetulan aku belum tidur. Dewi melihat daun dan bunga teratai di atas meja kayu. Seketika membuatnya merasa sangat familiar. Saat masih kecil, di dekat rumah guru ada kebun teratai. Dia masih polos, sering curi-curi makan biji teratai. Kemudian, guru menegurnya dengan keras, tapi ia sembunyi-sembunyi membeli kebun teratai itu, memberikan biji teratai yang baru dipetik sambil berkata, "Nak, kalau mau sesuatu, kamu harus mendapatkannya sendiri, tidak boleh mencuri, paham?" Paham. Guru selalu bicara dengan singkat dan jelas. Tapi saat Dewi baru berusia 4-5 tahun, dia hanya mengerti setengahnya. Lalu, akhirnya dia paham bahwa dia harus menggunakan kemampuannya sendiri untuk mendapatkan hal yang diinginkannya, bukan mencurinya. Cepat sini, cicipilah. Willy menarik kursi di sebelahnya. Dewi berjalan ke sana, lalu duduk, melihat sup biji teratai yang lezat di dalam mangkuk porselen. Persis seperti buatan gurunya. Dia segera mencicipi, mengangguk-angguk. Rasanya enak sekali. Mirip seperti buatan guru. Hehe, tampaknya masih perlu belajar. Pangeran Willy menahan dagunya dengan satu tangan dan tersenyum lebar padanya. Dewi sangat senang. Ia makan sup biji teratai dengan lahap. Tidak jauh dari sana, Sonny dan yang lainnya melihat adegan ini, lalu mengerutkan kening. Pengawal di sampingnya sedang sembunyi-sembunyi memfoto, lalu mengirimkannya pada Jasper. Namun, Sonny berkata, "Jangan kirim. Kalau dikirim, mereka berdua tidak akan berbaikan dan kita juga tidak akan bisa kembali." Lalu, bagaimana? Pengawal yang mendengar ini agak panik. "Aku ingin kembali ke kota Snowy." Aku juga. Semua orang berambisi ingin kembali. Tidak ingin tinggal di tempat ini. Sembunyi-sembunyi memfoto seperti reporter yang menyebalkan. Saat Sonny sedang bingung, ponsel Dewi bergetar. Dia mengambilnya dan melihat panggilan masuk dari Jeff. Tanpa berpikir dua kali, dia mengangkat telepon itu. "Halo, kamu memblokir nomorku lagi." Suara Lorenzo agak tertahan dan juga tetap dingin. "Iya." "Kenapa?" Dewi berkata tanpa berpikir. Tapi kemudian dia ingat ucapan Bibi Loren. Jadi dia mengendalikan emosinya sedikit. "Kamu juga memblokir nomor." "Pangeran, teh buah sudah siap." Pada saat ini, Robin datang dengan membawa teh buah. Pangeran Willy segera memberi isyarat padanya untuk diam. Tapi sudah terlambat. Bab 2055. Kamu bersama Willy. Suara Lorenzo seketika berubah. Dewi menatap Pangeran Willy dengan cemas. Namun ia tetap menjawabnya. "Iya, kenapa?" "Sekarang sudah jam 1 subuh di sana.
Suara Lorenzo terdengar dingin membeku melalui telepon. Dewi, kamu memblokir nomorku. Dan tengah malam bersama dengan seorang pria. Kamu bagus sekali. Bagus sekali. Bukan begitu. Dewi hendak menjelaskan. Tapi Lorenzo sudah menutup teleponnya. Dewi memegang ponselnya. Kebingungan. Sial. Dia benar-benar menutup telepon. Kamu yang banyak bicara. Willy dengan tegas menegur Robin. Aku bersalah. Robin dengan cepat menunduk dan mohon maaf. Maafkan aku, Nona Dewi. Semuanya salahku. Bukan salahmu. Dia terlalu berpikiran sempit. Dewi terlihat cuek. Sudahlah. Lanjut makan. Jangan biarkan dia mempengaruhi suasana hati kita. Dewi, bagaimana kalau aku telepon El dan jelaskan saja? Willy bertanya dengan lembut. Sekarang sudah larut ini. Kamu bersamaku. Dia pasti akan salah paham. Biar saja dia salah paham. Apa urusannya? Dewi berkata dengan kesal. Saat dulu dia berhubungan tanpa status dengan Juliana. Dia juga tidak menjelaskannya padaku. Juliana bertepuk sebelah tangan. Dia tidak menyukainya. Willy tersenyum. Aku malah merasa sangat mencintai. Kalau dia benar-benar mencintaiku, sejak awal dia akan datang mencariku. Tapi buktinya dia tidak datang sampai sekarang. Semakin mengingatnya Dewi semakin marah. Aku sudah di Swedoland 9 hari. Apa dia menunjukkan tanda-tanda kedatangan? Ini, sudahlah. Jangan dibahas lagi. Dewi tiba-tiba kehilangan nafsu makannya. Willy, terima kasih atas sup biji terataimu. Aku pulang dulu. Sudah larut. Pulang dan istirahatlah. Willy mengayuh kursi roda mengantarnya. Sekarang kamu sedang marah. Jadi aku tidak akan membujukmu lagi. Setelah amarahmu reda, jangan lupa telepon El. Tidak akan ku telepon. Dewi membantah. Terserah aku. Ini, sampai jumpa. Dewi melaju kencang. Willy tetap berdiri di tempatnya. Menatap mobil pergi sampai bayangannya hilang dari pandangannya. Baru dia mengalihkan pandangannya dan berkata, kita juga pulang saja. Baik, Dewi tiba di rumah. Karena takut membangunkan Bibi Loren, jadi dia memarkirkan mobilnya di luar, lalu berjalan masuk tanpa bersuara. Saat hendak naik ke atas, terdengar suara yang familiar dari belakang. Sudah pulang. Bibi Loren. Dewi berbalik, menatap Bibi Loren dengan canggung. Cepatlah mandi dan tidur. Bibi Loren langsung naik ke atas sambil memeluk bantal. Malam ini, aku tidur bersamamu. Dewi tertegun. Dulu mereka pernah tinggal di rumah tua dan usang. Dia takut tikus dan tidak tidur sendirian. Bibi Loren yang berani menemaninya, bahkan menepuk-nepuk bahunya agar tidur. Namun setelah tumbuh dewasa, dia terbiasa tidur sendirian. Lagi pula rumah ini begitu besar dan bersih. Tidak ada tikus lagi. Malam ini ada badai dan petir. Aku takut. Bibi Loren mencari alasannya. Baiklah, Dewi agak tidak berdaya. Tapi juga tidak bisa menolak Bibi Loren. Setelah kembali ke kamar, Dewi mandi dan mengenakan piyama. Bibi Loren sudah memakai penutup mata, memeluk bantal kelinci, berbaring di samping. Dewi kira dia sudah tidur, lalu berbaring di kasur perlahan-lahan. Sudah ngantuk, Bibi Loren tiba-tiba bertanya. Tidak terlalu. Dewi terkejut. Bibi belum tidur. Aku menunggumu. Suara Bibi Loren terdengar agak sedih di malam sepi ini. Dewi, aku dan Paman Yosua akan pergi sebentar. Kamu dan Brandon harus menjaga diri baik-baik. Pergi kemana? Dewi buru-buru bertanya. Mengurus yayasan. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Ya, terima kasih untuk semuanya yang sudah subscribe, like, dan komennya. Tunggu terus kelanjutannya. Ya.